Perindustrian dan Perdagangan, Bapak Analina Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Ketua Tim Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta, Ibu Rika Desianti SD, MSc, PSD. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memaparkan hasil penelitian dari Dikti 2025. Jadi kita melakukan penelitian itu mix combine antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi 2 bulan yang lalu kami sudah datang juga ke sini melakukan deep interview, lalu melakukan penyebaran kuesioner juga. Itu nanti dibantu juga dengan Google Form dan juga dengan tenaga survei lapangan, Bapak Ibu. Baik. Nah, ini kelompok kami, saya sebagai ketua, Bu Ice, lalu Bu Tiara nggak datang, lalu Asad, lalu ada tim supporting, Pak Edi Warman. Oke. Nah, untuk latar belakang pertama sekalinya adalah kenapa kami meneliti. Nah, UKM atau UMKM itu kan tulang punggung perekonomian Indonesia. Jadi, small medium enterprises as backbone of economic of Indonesia. Nah, dari data yang tersedia itu sekitar 64,5% UKM itu perempuan, Bapak Ibu. Nah, itu sama juga di mana-mana, termasuk juga di Mentawai, Bapak Ibu. Lalu berbagai tantangan ada terdapat di UKM itu sendiri. Salah satunya adalah rendahnya kinerja usaha, gitu Bapak Ibu. Termasuk juga UKM perempuan di daerah terpencil menemui hambatan seperti terbatasnya literasi keuangan, gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya penting kinerja usaha itu karena usaha UKM itu untuk mencapai target bisnis yang bagus. Tadi ada lambangnya menuju ke atas gitu ya Ibu. Nah, naik kelas, nah itu adalah demi ketahanan ekonomi nasional. Nah, sehingga isu untuk kinerja usaha berkelanjutan itu menjadi semakin krusial untuk dikaji. Nah, termasuk juga dikarenakan karena adanya keterbatasan teknologi keuangan atau fintech, financial technology. Jadi istilah boleh berganti-ganti nanti ya Bapak Ibu, saya sebut fintech, financial technology atau teknologi keuangan. Nah, urgensi penelitian ini adalah UKM perempuan itu menghadapi keterbatasan teknologi keuangan. Nah, studi tentang fintech untuk perempuan di daerah, termasuk di daerah Mentawai ini masih scanty, masih jarang orang untuk teliti. Nah, itu menjadi suatu urgensi dan menjadi suatu novelty yang terbaru. Jadi ini penting diteliti. Makanya ini juga ini kan penelitian yang dilombakan gitu ya Bapak, dan alhamdulillah dan ini termasuk kompetisi seluruh Indonesia dan ini masuk proposal yang menang begitu. Lalu nanti kaitannya ini adalah dengan intention to adopt teknologi Bapak Ibu. Jadi bagaimana minat dari UKM perempuan itu untuk mengadopsi dari teknologi keuangan, begitu. Lalu ini juga terkait dengan SDGs Bapak Ibu, tujuan pembangunan secara global. Nah, ini ada SDGs yang kelima, kesetaraan gender perempuan, pemberdayaan perempuan. Yang ke-8 untuk pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ke-9 terkait dengan industri, inovasi dan infrastruktur. Lalu ini juga relevan dengan Asta Cita 2 dan 4 Bapak Ibu. Jadi Asta Cita 2 ini bagaimana cita-cita dari Presiden dan Wakil Presiden untuk mencapai pembangunan yang berhasil. Apa itu Asta Cita 2 dan 4? Yaitu tentang kemandirian bangsa melalui ekonomi digital. Jadi kita berbicara mengenai teknologi keuangan dan juga kepada kesetaraan gender. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, penelitian ini sendiri sebenarnya nanti 2 tahun Bapak Ibu. Di tahun 2025 ini kita akan berbicara dan membahas mengenai digital payment, pembayaran seperti ada
seperti GoPay dan seterusnya, lalu QR, QRIS kalau di Indonesia, itu terkait nanti ada dari perbankan ya Pak ya. Lalu ada peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending ini termasuk pada peminjaman online, investasi online. Nah, ini yang hasil yang ini secara kuantitatif, secara statistik ini sudah kami lakukan Bapak Ibu. Jadi kami sudah menyebarkan kuesioner kemarin, dan kuesionernya sudah selesai dan sudah kami olah, nanti akan kami tunjukkan hasilnya. Lalu ini nanti kaitannya dengan intention to adopt fintech. Jadi bagaimana minat untuk mengadopsi teknologi keuangan. Nah, nanti selanjutnya pada tahun 2026 pada akhirnya muaranya adalah business performance sustainability, keberlanjutan dari kinerja usaha yang pada akhirnya nanti adalah untuk ketahanan perekonomian nasional. Nah, khususnya adalah untuk UKM perempuan. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini perumusan masalah. Perumusan masalah ini timbul dari adanya gambar seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti kaitannya apakah digital payment itu berpengaruh terhadap intention to adopt fintech, QR, lalu peer-to-peer lending terhadap ini tahun pertama, lalu ini tahun kedua. Nah, itu terkait dengan yang ini rumusan masalah. Nah, tujuan penelitiannya juga Bapak Ibu terkait dengan gambar yang tadi. Lalu teori-teori apa yang kami pakai? Nah, di teori yang kami pakai adalah memang yang update sekarang Bapak Ibu. Digital payment, peer-to-peer lending, QRIS, intention to adopt fintech dan adopt fintech, serta nanti pada akhirnya adalah bagaimana kinerja usaha UKM perempuan itu meningkat, lalu menjadikan sesuatu yang berkelanjutan, menjadi sesuatu yang menuju perekonomian yang bagus untuk ketahanan perekonomian secara nasional, begitu Bapak Ibu. Dan ini memang kalau kita berbicara tentang fintech, financial technology itu agak tinggi sedikit begitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya untuk anak-anak muda, QRIS itu bukan suatu hal yang aneh gitu ya Bapak Ibu. Tetapi dari hasil penelitian kemarin dan juga di interview kemarin juga ternyata banyak yang memakai, kebanyakan ada juga yang pakai QRIS, ada juga yang tidak dengan berbagai alasan Bapak Ibu. Nah begitu, itu yang UKM kemarin yang kita survei. Lalu objek penelitiannya siapa? Seperti tadi yang dibilang, ini adalah UKM perempuan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan tentu memiliki bisnis ya yang paling tidak sudah 2 tahun dia beroperasi begitu. Nah, metode penelitian yang kami lakukan ini adalah mix model kuantitatif dan kualitatif. Nah, kuantitatif ini menggunakan tools dari statistik namanya SEMPLS. Ini sudah kami lakukan, kami olah, dan wawancara juga sudah kami lakukan. Lalu ini tadi dikatakan purposive sampling, siapa yang menjadi objek penelitian adalah UKM perempuan. Lalu metode pengumpulan datanya seperti apa? Nah, metode pengumpulan data seperti yang sudah kami lakukan adalah dengan cara menyebarkan kuesioner. Bagaimana cara menyebarkan kuesioner? Nah, tim pada bulan Juni, tanggal 26 Juni itu terjun langsung ke lapangan menemui UMKM, lalu menyebarkan. Lalu berikutnya ada Google Form online, itu ada juga, dan lalu tenaga survei lapangan asli dari sini. Nah, jadi berbagai cara kami lakukan agar kami bisa collect data dengan baik dan benar. Lalu kita juga melakukan deep interview, melakukan wawancara, dan yang ini the last one adalah dokumentasi untuk FGD, focus group discussion. Nah, gitu. Nah, kalau teknik analisis data ini sudah saya katakan, ini secara statistik juga, dan juga nanti secara adanya masukan-masukan dari Bapak Ibu semua demi kesempurnaan dari penelitian kita ini. Nah, proses penelitian tentu awalnya kami bikin proposal penelitian ya Bapak Ibu. Sampainya kami ke Mentawai ini tentu harus didanai oleh pemerintah. Nah, gitu. Jadi biar nanti hasilnya masif, baik secara kuantitatif dan juga kualitatif, nanti kami akan buat laporan akhir nanti yang juga kami bisa kasihkan di sini gitu. Jadi ada manfaatnya gitu Bapak Ibu. Lalu ini tadi saya sebut pengumpulan data tadi sudah. Lalu menyusun laporan kemajuan penelitian ini juga sudah kami lakukan. Jadi laporan kemajuan itu paling tidak 80% Bapak Ibu. Lalu melakukan FGD dengan stakeholder. Ya, siapa stakeholdernya? Dari Bapak Bapeda, Disperindak,
Bapak dari BNI, Bapak dari Badan Keuangan, ibu-ibu dari UKM, itu demi kesempurnaan dari penelitian kita. Nah, pada akhirnya nanti kami akan menyusun laporan akhir dan mempublish jurnal. Nah, jurnal yang kami publish itu harus ke Scopus internasional Bapak Ibu. Jadi ini memang harus sedikit, tidak boleh jurnal-jurnal biasa Bapak Ibu, karena ini juga hasilnya harus berdampak luas. Nah, ini penelitian secara kuantitatif, jadi kuantitatif itu angka-angka gitu ya Bapak Ibu, sudah ada, lalu kita langsung olah. Nah, kuesioner yang kami sebarkan itu cukup banyak, ada sekitar 500. Nah, respon rate baliknya itu ada 312, dan itu sudah cukup untuk kita run datanya melalui SMPLS. Nah, untuk deskripsinya Bapak Ibu, profil respondennya itu dari mulai batik, kafe, homestay, seperti yang terpampang itu Bapak Ibu. Lalu memang karena fokusnya pada UKM perempuan, tapi bukan berarti seperti Pak Rudi misalnya kan punya UKM juga, tapi istrinya kan juga mengelola itu. Nah, itu juga include di dalamnya gitu Bapak Ibu. Lalu usianya beragam, pendidikan juga beragam, tempat tinggal, lama usia, sampai pendapatan per bulan, ada semuanya data. Nah, ini untuk memaparkan berbagai varian dari kita, responden kita. Nah, ini hasil SPSS Bapak Ibu. Dari hasil SMPLS maksudnya, itu pengolah data statistik. Yang pertama itu menunjukkan payment system, sistem pembayaran, ada Dana tadi, ada Shopee Pay dan sebagainya. Itu berpengaruh dia terhadap adanya minat untuk mengadopsi dengan teknologi keuangan. Jadi di sini ya sudah ada juga yang memakai seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu untuk QR itu di Q3 untuk peer-to-peer lending, pinjaman atau investasi secara online. Nah, sesuai dengan apa yang kita wawancara juga dengan ibu-ibu UKM, rata-rata tidak memakai pinjaman online. Rata-rata tidak mau dia memakai itu, karena lebih baik pakai modal sendiri. Nah, begitu Bapak Ibu. Dan itu pun terbukti ketika kami sudah menguji secara statistik. Jadi tidaklah, mereka mengatakan say no gitu ya. Lalu yang berikutnya QRIS. Nah, QRIS itu sudah oke. QRIS itu memang berpengaruh terhadap bagaimana minat untuk memakainya, mengadopsi dari teknologi keuangan itu. Jadi Pak Fajar mungkin nanti bisa memberikan masukan yang lebih dalam gitu kan. Mereka berminat sebenarnya, tapi ada kendala. Nah, dari hasil wawancara ada yang mengatakan karena takut tertipu, ada yang mengatakan, nah itu penting Bapak Ibu untuk juga melek dengan literasi keuangan sebenarnya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu di Mentawai ini minta kami untuk menjelaskan tentang apa itu literasi keuangan, termasuk digital bisnis, digital usaha seperti ini Bapak Ibu, kami juga bersedia gitu ya Bu Ice. Nah, gitu. Nah, jadi untuk QRIS itu juga penting di sini. Tinggal kita yang bagaimana mungkin Pak Fajar dari perbankan atau mungkin nanti relasinya Pak Fajar untuk bagaimana menguatkan untuk pemakaian QRIS tersebut. Sebenarnya QRIS itu gampang Bapak Ibu, tapi kalau orang tidak paham dengan teknologi keuangan itu juga it's so difficult for them gitu ya. Oke. Lalu kita lanjut. Nah, ini hasil statistik. Nah, kami juga melakukan analisis SWOT Bapak Ibu. Ini yang biasa juga dilakukan di dunia penelitian. Apa yang menjadi kekuatannya dia, SWOT namanya. Apa menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi suatu opportunity atau peluang, bahkan apapun yang menjadi ancaman. Nah, gitu. Kekuatan seperti yang itu produk berbasis kearifan lokal. Jadi sangat-sangat bagus produk lokal ini kan unik ya Bapak Ibu, mempunyai suatu keunggulan kompetitif. Nah, itu sangat bagus sekali kalau misalnya dipasarkan. Nah, dipasarkan dengan baik. Lalu ada akses izin usaha, ada yang sudah menggunakan QRIS dengan baik atau fintech. Tentang jaringan sosial lagi, tentang modal yang relatif. Nah, kelemahannya apa? Mungkin rendahnya adopsi minat literasi keuangan itu karena takutnya terhadap pinjaman digital. Ya kenapa? Karena mereka nggak paham gitu kan. Nah, langkah baiknya bagaimana juga pemerintah juga sekarang lagi menggencarkan tentang literasi keuangan.
Nah, itu juga penting. Oke. Lalu tergantung dengan cuaca. Nah, kita tahu ya kalau Mentawai ini cuacanya juga kadang tidak baik dan sebagainya. Lalu termasuk kemasan, packagingnya Bapak Ibu, branding merek dan sebagainya. Nah, kemarin kita juga diskusi ya Bu, yang ada dari Ubi Talas ya Bu Ici ya. Nah, itu juga untuk masuk ke ke Budiman katanya. Itu juga agak sulit begitu. Lalu biaya logistik. Nah, peluang-peluang yang ada tentu itu menjadi sesuatu peluang ekowisata dan wisata budaya. Kalau kemarin naik kapal ke sini, bule-bule itu banyak sekali Bapak Ibu. Nah, kenapa kita tidak memanfaatkannya begitu? Nah, itu adalah suatu peluang. Lalu kolaborasi, lalu ada pelatihan digital. Nah, pelatihan digital di sini kira-kira udah ada atau belum Bapak Ibu? Pelatihan digital sudah ada juga. Oke. Nah, ya digitalisasi termasuk juga promosi secara digital. Nah, itu kan gampang, AI sekarang banyak ya Bapak Ibu. Oke, lalu ancaman ada cuaca yang ekstrim, dominasi produk luar, ada risiko pembatalan, sampai terakhir kurangnya pemahaman terkait dengan fintech dengan kaitan manajemen. Nah, jadi kesimpulan memang rendahnya adopsi fintech. Ini bisa nanti sudah saya jelaskan juga, misalnya ya keterlambatan pembayaran melalui QRIS. Orang udah bayar tapi nanti delay lah gitu istilahnya ya Bapak Ibu. Jadi mereka mungkin enggan. Ini hasil dari kita wawancara ya Bapak Ibu ya. Oke, lalu adanya potensi diversifikasi produk dan jejaring sosial, jejaring pasar maksudnya begitu Bapak Ibu. Ini juga dari hasil kemarin tuh di interview. Berikutnya adalah tentang ketahanan usaha. Nah, tidak bisa dipungkiri untuk membuka usaha itu penting adalah modal, dana gitu ya Bapak Ibu. Tapi dari hasil rata-rata wawancara kemarin, kebanyakan memakai dana sendiri. Nah, mereka tidak mau pinjam Bapak Ibu. Jangankan untuk pinjam atau investasi online, peer-to-peer lending. Untuk minjam ke bank aja mungkin mereka sangat jarang gitu Bapak Ibu. Nah, kenapa gitu? Karena mungkin ya hasil dari wawancara karena ketakutan tadi gitu Bapak Ibu. Nah, ini dokumentasi penelitian kami yang waktu datang di tanggal 26 Juni melakukan segala macam survei dan apa berikutnya. Nah, dari penelitian-penelitian yang sudah ada tadi yang memang secara kuantitatif kami sudah lakukan. Nah, sekarang stressingnya kan lebih ke kualitatif Bapak Ibu. Nah, mohon masukan dari Bapak Ibu stakeholder, pemerintah daerah tentunya tadi sudah disebut juga dari Bapak Bapeda, Bapak Disperindak, Bapak Perencanaan Keuangan Daerah, Bapak dari pihak BNI dan juga UKM Perempuan. Begitu Bapak Ibu. Mohon masukannya sehingga untuk menyempurnakan skripsi lagi, untuk menyempurnakan penelitian ini, maka mohon masukan dan saran. Jadi nanti setelah laporan akhir kalau misalnya dari Bapeda, Disperindak, BNI, dari Pak Ed begitu kan butuh penelitian kami. Nah, kami bersedia untuk mempublishnya begitu. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu pemaparan dari Ketua Tim Peneliti kami. Dan perlu saya ulas sedikit bahwa sepertinya pemerintah pusat ini melalui Kemenristek-Dikti sangat mendidik sekali nih Kepulauan Mentawai. Dari ratusan proposal yang masuk itu untuk Mentawai 2 termasuk proposal kami. Berarti kita nggak tahu ya, maka kami diminta oleh pemerintah lah, perwakilan dari pemerintah untuk coba tengok ya potret di mana keadaan UKM Mentawai itu. Baik Bapak Ibu, ulasan dari kami, maka kita masuk ke tahap berikutnya adalah kita minta masukan ya. Yang pertama kita minta dulu kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bapak Munir Saputra SE untuk menyempurnakan hasil penelitian kami. Yang kedua nanti
kami minta juga dari Bapak Ananias SE dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang ketiga nanti dari perwakilan perbankan. Yang keempat, ini yang paling utama sekali ini, karena yang merasakan, yang menjalani itu adalah ibu-ibu pelaku UKM. Nah, nanti kita dengarkan, akan kita rangkum nanti kira-kira apa kesimpulan. Oke, pada Bapak Munir Saputra kami persilakan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum. Saya dari Bapeda ada sedikit memberikan masukan ya. Memang seperti yang sudah disampaikan dari laporan hasil penelitian dari Tim Bangata tadi itu memang untuk pengembangan ekonomi ini memang sudah direncanakan ya. Itu masuk dalam visi Bapak Presiden. Ya kan, juga itu masuk juga diturunkan dalam RPJMD kita tahun 2025-2029. Juga itu menjadi visi-misinya Pak Bupati ya, untuk pengembangan ekonominya juga itu sudah kita bahas. Selanjutnya nanti akan diturunkan menjadi program-program kerja kita ya, mulai dari Rensa sampai dengan RKPD yang dilakukan setiap tahun ya. Jadi program ini memang sangat baik, walaupun secara kita dari pemerintah melihat fintech ini sebenarnya sudah lama gaungnya, tapi masih belum populer di sini gitu. Ya karena mungkin banyak ya keterbatasan kita ya. Jadi enggak hanya dari pelaku UMKM pemerintah, hampir semua ya sektor ya. Jadi masih menggunakan banyak manual atau mulai transfer bank atau paling enggak mulai QR tadi ya pembayarannya. Tapi kalau yang lain pembayaran secara ekonomi jarang. Walaupun kadang nanti dari perbankan sendiri memang menyampaikan di tiap-tiap apanya. Tapi memang hambatan-hambatan yang disampaikan oleh dari Bung Hatta tadi memang benar gitu ya kan. Karena kita terbatasnya banyak, selain luasan pulau, terus jaringan internet kita masih belum merata ya. Juga banyak kendala-kendala lain yang apa gitu. Jadi masih menjadi hambatan di kita gitu kan. Jadi isu-isu strategis itu kayak keterbatasan akses modal, juga keuangan itu juga mungkin nanti diteruskan dari perbankan ya, karena banyak syaratnya sih gitu untuk mengakses modal itu, terutama UMKM yang kecil, yang mikro pun juga ada syaratnya untuk itu. Jadi harus punya syarat administrasi semuanya. Terus juga untuk akses pasar dan modal, sumber daya manusianya dan keterampilannya juga belum semua merata. Jadi Pemda juga memang sudah berusaha ya melakukan program, salah satunya nanti meningkatkan sumber daya dan keterampilan kepada pelaku-pelaku UKM, terutama perempuan. Juga nanti infrastruktur kita juga masih itu. Jadi sehingga ketika hasil UMKM kita ini disampaikan atau dijual lah tibanya gitu kan, terutama di luar pulau nggak bisa bersaing karena bersaing harganya nggak cocok karena pasarnya besar gitu. Yang kedua juga brandingnya juga masih kalah jauh gitu. Jadi membuat branding usaha kita itu walaupun ada, tapi ketika di lokal oke bisa gitu, tapi untuk keluar branding kita masih kalah gitu. Dari segi harga, dari branding kita udah banyak kendala-kendalanya juga gitu kan. Terus juga ini yang masih jadi isu sosial dan gender juga ya. Perempuan juga nggak semuanya bisa melakukan itu karena isu gendernya itu sosialnya mereka apa gitu. Terus yang teknologi tadi sudah disampaikan juga, dan ekosistem kebijakan. Nah kita lah pemerintah tuh ada gitu. Karena pemerintah juga nggak bisa bekerja sendiri. Bekerja sendiri itu maksudnya Pemda menyediakan dana program tapi nggak dari masyarakatnya sendiri tidak apa. Juga kami juga butuh seperti ini yang disampaikan, penelitian dari perguruan tinggi gitu, bagaimana sih hasilnya gitu kan. Ketika diteliti ini bisa nggak dilakukan di Sumbar, karena pasti
walaupun penelitian sama, tapi karena kita daerah kepulauan pasti hasilnya berbeda gitu. Jadi itulah kami butuh masukan-masukan seperti itu juga gitu. Nah yang kedua juga untuk perkembangan UMKM kita juga udah punya datanya itu ya, kita sampaikan juga dari Kemendak itu ada sekitar 3.459 UMKM. Nah itu menyerap tenaga kerja itu boleh aksesnya. Mau saya lanjutin ya. Ini kok goyang. Oke. Ini juga saya dapatnya dari dinas terkait Koperindak. Jadi kita punya data perkembangan UMKM hingga tahun 2024 itu ada sekitar 3.559 UMKM dan menyerap tenaga kerja itu sampai dengan 6.908 orang. Nah terkait dengan tenaga kerja yang melibatkan perempuan itu ada sekitar 2.000 atau sekitar 34% di Mentawai. Jadi UMKM itu seperti yang disampaikan juga kan, walaupun yang punya itu laki-laki tapi mungkin ada perempuan yang terlibat di dalamnya situ. Jadi ini kira-kira data yang sudah ada gitu kan. Nah untuk jadi dibutuhkan UMKM sekarang ini memang pertama saya tadi kan sampaikan akses pembiayaan atau modal usaha, akses pasar dan peluang usaha, kapasitas SDM dan kelembagaan, regulasi dan birokrasi. Inilah Pemda yang ada di situ nanti. Nah ini yang terakhir juga untuk UMKM naik kelas, ini kira strategi yang dilaksanakan mulai pendataan UMKM, melakukan pelatihan, akses permodalan, fasilitasi registrasi usaha, pemasaran, kemitraan BUMD dan BUMN dan pengawasan. Nah ini sedikit rekomendasi juga ya untuk literasi keuangan, tantangan dan sukses strateginya itu mulai dari literasi keuangan dan digital yang rendah, terus juga akses yang sulit, ketahanan ekonomi, keterusan jalan pasar, monitoring dan pengendalian utang. Nah itu seperti yang disampaikan. Mungkin itu sedikit saran dari kami dari Bapeda. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak untuk pemaparannya. Nanti kita bisa juga tanya lagi ya Pak. Kita minta yang kedua dari Bapak Ananias. Pak Ananias, sarjana ekonomi. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu yang saya hormati Kepala Bapeda, saya mewakili Kabid Ekonomi, pada Ketua Tim Peneliti dari Unata Ibu Erika dan rombongan, kemudian yang saya hormati Kepala Badan Keuangan yang kita pakai, terusnya pada kepalanya, panggilannya, seterusnya kepada teman-teman UMKM yang hadir dalam FG kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bu, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Munir sebenarnya tujuan mau saya sampaikan. Jadi gini, menjadi acuan kami dalam penyusunan program terkait dengan literasi keuangan UMKM. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Munir bahwa UMKM kita saat ini 3.469. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang 98 ribu, tinggal persen UMKM kita. Nah, artinya dia juga bisa bahwa di Mentawai dengan jumlah UMKM yang 3% itu yang tersebar di
pulau di 10 kecamatan yang belakangan ini tiga tahun ke belakang itu hampir blank spot. Bagaimana beralih bisnis ke fintech. Nah, untuk memang 2 tahun ke depannya ini memang hampir 80% sudah bisa akses internet. Dari 3% penduduk Mentawai yang UMKM yang 3.000 itu hampir rata-rata orang tua yang kadang AP dan memakai. Jadi sehingga hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang baru seperti itu sebenarnya mudah diakses, mudah eksekusinya. Tinggal kalau QR tinggal senter, terus ada hasil jelas sekali. Nah, artinya kan segampang itu sebenarnya. Tetapi karena pelaku UMKM kita rata-rata ibu-ibu, mungkin ada memasak, alamatnya gitu ada nah, hal-hal itu bisa mempengaruhi dalam praktek-praktek fintech. Tetapi dalam kondisi yang kita sekarang ini kita dituntut untuk itu. Itu makanya kami sangat bersyukur dengan ada penelitian ini. Cuman sayang UMKM cuma datang cuma 3 termasuk kadus. Artinya hal ini memang harus menjadi pembelajaran bagi UMKM bahwa dengan menggunakan teknologi bisa lebih memudahkan dalam keberlanjutan usaha. Terkait dengan kepemilikan QR atau e-wallet, saya pikir sudah punya sudah punya. Kalau untuk selain UMKM, ya apalagi para PNS itu kan, apalagi para pemain game online itu ya, itu QR kemudian e-wallet itu sudah punya. Dan kadang-kadang itu juga kelemahannya. Semakin ada kita memiliki e-wallet ini atau kan e-wallet aplikasi e-banking saja, tapi pikir di dompet dan nunggu rekening itu. Jadi tingkat belanja itu kan gampang. Ini jadi aku ya. Ya memang bagi yang rata-rata yang menggunakan fintech ini adalah iya, karena memang itulah kemudahannya. Dulu dompet berisi TV, tapi kini kok elektronik yang bermain. Baik ke Padang, baik di Kose ya lama. Baik ke mall lah, ada saja. Baru ada dong. Itu dia deh. Itu lebih mudah. Memang kendalanya kan di sini. Bahwa UMKM kita sebenarnya program untuk e-payment ini Bu, atau sebenarnya kita sudah ada pendampingan bahwa dari provinsi dengan dana DAK non fisik melalui provinsi, Dinas Koperasi UMKM itu sudah ada kemarin menunjuk, kalau sekarang tidak ada lagi. 2 tahun kemarin ada pendamping UMKM kita. Nah, salah satu tugas pendamping adalah bagaimana UMKM ini mempunyai QR. Dan sudah punya. Tapi mungkin kita tidak ibu. Bagaimana mau? Tapi intinya ini adalah hal yang sangat penting bagi UMKM kita. Kemudian sekaitan juga dengan masalah budget tadi, masalah modal usaha. Memang para pelaku usaha kita memang enggan untuk melakukan pinjaman di bank, di perbankan, karena pertama masalah agunan. Kemudian ada
kekhawatiran nggak lunas, sehingga takut agunan itu jadi disita. Apalagi di online, tambah tidak mau. Karena kalau online pinjol ini Bu, kita melakukan pinjaman online, semua kita kena semua. Kita ditaruh oleh orang-orang itu yang minyak Pak Munir, yang telepon Ambo, telepon Iko, itu kelemahan. Jadi sehingga kerabat kita, mohon maaf, sebenarnya saya bilang jangan cuma pinjol ya, apa yang kena teror? Iya, jadi akhirnya sehingga itu jadi salah satu yang menghambat untuk kita tidak. Ya. Namun kita berharap dalam penelitian ini Bu, kalau bisa di dalam hasilnya nanti juga ada masukan buat penelitian ini, kira-kira kiat-kiat pinjol yang yang syariah. Iya, gimana sehingga tidak ada ketakutan Bu. Saya nggak ada ketakutan perempuan kita, jadi kita sampaikan mereka. Artinya ada suatu strategi yang bisa dituangkan dalam dokumen penelitiannya yang berkaitan dengan ada tingkat motivasi kami itu, oh iya kiai itu bagus, kemudian maka ini bagus. Jadi sehingga dengan memahami itu sehingga ada motivasi memang penggunaan fintech ini itu akan mendukung keberlanjutan usaha, sehingga usaha yang kita bangun itu bisa mengadopsi teknologi dan kita tidak akan kembali di belakang, kita akan maju ke depan dengan segala teknologi. Mungkin itu sementara Bu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika tidak pada tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas masukannya sementara ya Pak. Kalau ada nanti. Selanjutnya kita minta ini karena kita nyebut fintech ini. Ini ada salah satu nih baik dari perbankan. Kira-kira nih Pak Fajar nanti bisa pula kepada atasannya. Ini gimana ini keluhan dari UMKM ya? Silakan Pak Fajar, kami beri waktu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rika dan Ibu Ice selaku tim peneliti dari Ibu Hatta. Yang terhormat Pak Munir selaku Kabid Ekonomi Pak Ananias selaku PLT Sekretaris, Pak Edward mewakili dari Kabid PKD, mewakili PKD, terus Bapak Ibu yang pelaku usaha UMKM yang hadir di dalam ruangan. Oke, terima kasih atas kesempatan ini. Kami diberi kesempatan untuk diskusi tentang fintech di Pulau Mentawai. Terkait dengan fintech, sebenarnya semua perbankan itu sudah mulai jalan dan memasarkan dan mengarah ke digital. Dan semua perbankan termasuk BNI juga, kami juga mempunyai program untuk pemasaran QR di daerah UMKM. Mungkin ada beberapa dari tim saya atau saya sendiri ke toko-toko ibu untuk memasarkan QRIS, karena kita setiap minggu kita ada jadwal tubuh. Minggu ini, minggu pertama di bulan September ini kita ada jadwal dari dermaga sampai ujung Jati. Ini timnya itu jalan tiap hari di sana untuk melakukan. Di minggu kedua dari kilometer 0 sampai kilometer
beda lagi, jalan lagi. Kilometer 4 sampai kilometer 10 jalan lagi. Kilometer dekat SP2, SP3 beda lagi, Berkat beda lagi timnya. Nah, di sini kami juga udah memasarkan QRIS di berbagai tempat. Mungkin ada yang udah terpasang di tempat Bapak Ibu di pelaku usaha. Dan kebanyakan yang kami jumpai di lapangan itu kemarin itu yang pemilik usaha itu jarang di tempat, Pak. Jadi untuk keputusan untuk QR itu ada yang bisa kita langsung eksekusi, ada butuh berapa hari lagi coba, karena yang bilang Bapak yang UMKM itu kan kayak rumah makan yang pemilik itu pasti dari tempat, kalau udah masak baru ke ini, di kasir pun itu anaknya. Nah itu. Terus untuk di lapangan juga kami jumpai kemarin juga ada jaringan. Kemarin ada nyampaikan di sini jaringan kami belum stabil, Pak. Jadi untuk ngecekannya itu belum bisa masuk uangnya atau enggak, kami nggak bisa ngecek. Nah, kalau kami di QR-nya BNI itu izin menyampaikan ya Bapak Ibu ya, untuk kontrolnya itu sangat mudah. Memang masuknya H+0, Ibu transaksi tanggal jam 9 pagi sampai jam 12 masuknya siang, jam 4 masuknya di sore harinya. Memang masuknya nanti secara global, tapi Ibu bisa ngeceknya itu di aplikasi merchant. Jadi semua transaksi Ibu satu hari itu udah terangkum di sana dan Ibu bisa ceknya. Dan keterlambatan yang dibilang Ibu Rika di presentasi tadi, keterlambatan itu seandainya itu ada uang masuk di aplikasi itu data, itu dasar uangnya masuk ke rekening Ibu. Nah, di sini kan ada beberapa aplikasi penggunaannya. Mungkin kami minta waktu dengan nanti seandainya kami dikasih kesempatan, Bapak Ibu mau kami untuk sosialisasi QRIS ini, kami siap Ibu untuk sosialisasi QRIS ke pelaku usaha di UMKM. Lebih gampang lagi kami, jadi kami nggak perlu lagi bikin program jalan-jalan tiap hari, itu butuh effort yang sangat tinggi. Seandainya ada kami dikasih kesempatan Ibu oleh Rindak atau Pemeda atau apa nanti dari UMKM, kami siap untuk sosialisasi, untuk pembuatan QRIS dan pemakaian QRIS-nya supaya enggak miskomunikasi. Nah, kami di saat memasang QRIS pun itu pun pelaku usahanya nggak ketemu nih yang punya usaha, yang ada anggotanya saat pasang kami mau aktifkan merchant, ibunya masih sibuk nih, kan ada aktivasinya kan masuk ke email OTP-nya Pak. Jadi dicek di sana. Jadi kami siap seandainya kami dikasih kesempatan untuk pemasangan QRIS, penjelasan sosialisasi QRIS sampai clear dan tuntas, kami siap. Kami mohon diberi kesempatan lebih, mungkin dalam pemikiran QRIS itu nggak butuh lama sekarang Pak. Di proses hari ini, di sore harinya udah bisa cetak QR-nya dan aktivasinya bisa langsung jadi Bu, nggak butuh lama. Jadi transaksi QRIS saya jelaskan, transaksi QRIS itu yang UMKM, yang mikro itu transaksi di bawah 500.000 itu nggak dikenakan biaya 500.000. Tapi kalau transaksi di atas 500.000 itu udah kebijakan dari BI 0,3%. Tapi pada umumnya jarang yang transaksi sampai 500.000, orang belanja makan di warung itu jarang itu. Tapi secara global nanti kan bisa juga nanti dipecah-pecah aja transaksinya nanti berapa kali sekian. Itu mengematnya. Tapi kami nggak menyarankan itu ya Bu ya. Trik di lapangan aja nantinya. Maksudnya sekali belanja atau gimana? Sekali belanja Pak. Transaksinya ya. Jadi untuk transaksinya itu kami juga ada program juga dari beberapa perbankan. Seandainya putaran usahanya itu bisa sampai IBR-nya bisa dikosongkan berapapun nominal transaksinya.
semua perbankan punya program itu. Nah, masukan dari kami dari pihak perbankan, Bapak Ibu, diberi kami kesempatan untuk sosialisasi tentang QRIS, daripada kami sosialisasinya secara door to door di daerah masing-masing daerah, dan kami juga susah jumpai dengan pelaku usahanya. Bukan susah sih, untuk waktunya, untuk menjelaskan kadang-kadang lagi jelasin ada orang belanja, ada fokus lagi, ulang lagi dari awal. Gitu. Jadi untuk di daerah Tua Pejat mungkin nggak ada kendala sinyal ya Pak ya. Tapi daerah Betumunga, Katiet itu butuh effort sangat. Sinyal di sana sangat belum bisa terjangkau Ibu. Belum mendukung sinyal kita di daerah sana. Pokoknya daerah Nem ke atas itu kita nggak jumpa sinyal lagi Bu. Kita paling-paling kalau ada pakai Starlink di rumah kita jumpa pakai Starlink. Tapi kalau di daerahnya Sioban itu masih nggak ada kendala di sinyalnya. Pokoknya Nem arah Sipora Selatan kita butuh effort untuk sinyalnya, untuk teknologi fintechnya itu. Oke, mungkin itu dari kami dari BNI. Kalau ada terlebih terkurang, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar. Dan sekarang kita mintakan dari pelaku UMKM ini ada pihak perbankan, Pak ya, dari Pemda, ya Pak Dinas apa, Pak Ed, kemudian pelaku UMKM, ya, karena ini ada nih perwakilan Pemda dan perbankan dan kami berdua ini. Gak apa-apa Bu, sampaikan keluhan, curhatannya. Apa yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya agak sedikit yang QR itu ya Bu ya, yang QR. Sebenarnya kalau untuk di forum kami itu sudah ada QR ya. Cuma cara pemakaian QR itu yang kami belum tahu. Kami sudah selesai QR-nya di Bank Nagari. Cuma cara pemakaiannya itu bagaimana? Karena ada ketakutan tersendiri waktu kejadian Dr. Weni QR itu bukan 100 juta tapi lebih dari 100 juta Dr. Weni itu kena. Jadi kami agak sanksi. Kalau seandainya ada orang belanja, oke lah, itu mungkin kalau untuk di keripik mungkin Bu, mungkin 300-200, yang paling tinggi itu 700 kalau orang belanja kan. Cuma ada keraguan ke kami ketika kita pakai QR, pembeli banyak, gimana kita mencek QR itu misalnya, Bu, kalau masuk Bu. Jadi yang di kepala kita kayak gini Pak, oh iya masalah kayak gitu. Ketika kita cek di jadwal yang di QR itu misalnya jam 9 kita transaksi, jam 4 itu kita lihat. Yang saya takutkan itu gitu. Jadi saya sebagai ketua forum itu pernah saya bilang ke anggota, nggak usah kita pakai QR dulu deh, kita pakai yang uang cash aja. Jadi kalau ada misalnya Koprindak, Cup Center misalnya, keripik misalnya kami masukkan 50, ada uangnya dijemput. Nggak usah melalui rekening deh, QR, langsung aja jemput uangnya. Jadi ada semacam kewaspadaan Pak, ketakutan tersendiri dengan kejadian di si Dr. Weni itu. Itu masalah yang QR-nya Pak. Kalau untuk masalah betul yang dibilang oleh perwakilan dari Bapeda itu sendiri Bu, kami ini sebenarnya kalau UMKM ini intinya kami pasar yang nggak ada Bu, pasar. Karena mengapa saya bilang itu pasar? Saya sendiri di UMKM itu kami setiap hari produksi Bu. Kami berharap itu kayak kemarin kejadian ada beberapa banyak teman-teman yang datang di kabupaten. Kami upayakan itu tuh produk-produk kami itu muncul di setiap homestay, di setiap supermarket, ya kami masukkan ke penginapan. Kalau dapat, saya sebagai ketua forum itu bukan hanya di sini saja wilayah untuk pasarnya Bu. Saya maunya itu ke Padang, itu makanya saya cari
link untuk masuk ke Budiman itu. Salah satunya Acil itu kan pernah menawarkan ke saya, Bu, saya tanya dulu ke Budiman karena saya ada salah satu manajer tuh kenal sama. Ketika saya konsultasikan, mereka tidak mau menerima dengan alasan packaging, Bu. Saya nggak suka packagingnya kayak gini, Bu. Saya maunya packagingnya itu full warna dan ada dan sesuai dengan BPOM, Bu. Sementara kami yang forum UMKM ini untuk legalitas itu kami sudah lengkap termasuk izin edarnya itu sendiri, Bu. Jadi harapan kami kepada pemerintah atau bank-bank, kalau ada fasilitas untuk pembuatan packaging, fasilitas silakan UMKM ini. Karena alasannya gini ya Pak, untuk stiker aja saya itu tuh satu buah itu Bu ada harganya 10.000. Itu tuh berapa saya cerita itu, habis juga uang tuh. Sementara harga kerupuk kami kok mau 8.000 9.000 nyo. Jadi nggak masuk rasanya. Sementara itu tuh gramnya 120 gram atau 125 gram penjualan. Kalau di kedai 10.000, kalau kami jual 9.000 Bu. Jadi kalau semacam itu satu kendala kami. Yang kedua penghitungan PPH tuh Bu, harga pokok satuan HPP itu konsepnya kami sudah ada mengadakan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah itu sendiri Bu. Cuma namunnya awak kok mampu nak paham awak sampai gini dong Bu. Alamu cukup tuh berajak ke kawan-kawan untuk menghitung HPP itu Bu. Jadi kendala kami yang pertama itu adalah HPP satu, packaging satu pasar Bu. Kami maunya pasar itu bukan hanya di sini saja, kami maunya harus keluar. Itu target saya 1 tahun ini saya harus dapat tahun ini 2026 itu harus dapat pasar di Padang. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Oke, Ibu UMKM penghasil batik gimana melatih apa? Keluhan, keunggulan. Oke Bu, terima kasih waktunya. Kalau dari kami sendiri Batik Maneta tahun 2024 lalu kebetulan diundang oleh BI sebagai binaan, ada juga pelatihan tentang kiris. Waktu itu saya sedang acara, saya sakit jadi suami yang pergi, beliau yang daftar, memang sudah terdaftar tapi tidak kami gunakan sih untuk transaksi kirisnya karena tadi ada kecemasan. Satu lagi kalau untuk batik itu tadi ada biaya Pak ya, kalau di bawah 500 itu bebas biaya. Kalau untuk batik sendiri lumayan, itu untuk batik itu jutaan sebenarnya. Ya itu kan kami pikir juga, sementara kita jual dengan harga segitu, kita tambah PPN, orang aja agak keberatan. Walaupun untuk kantor tetap ini kita bagaimana upaya kita kan kalau ketika produk kita masuk ke LPS apa? Katalog, itu kan kita sertakan pajak, itu kadang kan keberatan juga. Apalagi nanti kalau sempat disuruh bisa nggak tadi dipencar-pencar, bukan menghindari biaya sebenarnya, tapi lebih kepada ya tadi kecemasan. Kita kadang bertransaksi, kita di sini orangnya di mana, kita kan kadang-kadang memang nggak ketemu. Kita jualannya digital online seperti itu, transaksinya digital, paling main amannya nanti transaksi banking kayak di BNI atau di Bank Nagari, kita ada BNI, ada BRI seperti itu. Ada Bank Nagari, kita hanya punya 2, BNI dan Bank Nagari seperti itu. Jadi memang belum sudah daftar kemarin di tahun lalu, tapi belum kami gunakan karena itu tadi masih ada kecemasan Pak. Kita main save aja udah transfer aja nih karena nanti kami akan transfer juga belanja ke Jawa seperti itu, nggak repot satu bank apa, apalagi ada dana sekarang kan, gampang lagi nak biaya kan seperti itu. Ya itulah sama seperti apa yang dialami oleh pengrajin lain, apalagi dengan jumlah yang tinggi ada beban biaya juga. Wah, kita ada hitung HPP itu belum kita masukkan sebenarnya 0,3% itu. Kita akan hitung juga HPP untuk penjualan. Nah itu aja kendalanya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ilmunya belum sampai deh. Jawab. Ya, Kalau boleh. Silakan Pak Fajar mau menanggapi. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih sekali.
mudah-mudahan karena kita ada diskusi di sini, kecemasan-kecemasan itu tidak ada lagi ya. Mohon disampaikan ke kawan-kawan dari UMKM. Sebenarnya kecemasan ibu, uang masuk, nggak masuk, ngeceknya di mana? Itu kecemasannya pertama kan. Yang kedua, biaya. Nah, sebenarnya saya jawab dulu dari kecemasan, uangnya masuk atau enggak nih, gimana nih? Sebenarnya di aplikasi perbankan kami BNI sendiri Bu, tapi nggak tahu nih di bank yang Ibu bilang tadi ada atau enggaknya aplikasi itu atau gimana, saya nggak tahu nih, atau di bank lain juga nggak tahu. Tapi kalau aplikasi kami di BNI ada namanya aplikasi BNI Merchant. Itu makanya nggak harus ownernya yang langsung untuk ngecek ke rekening setiap saat, karena udah ada di aplikasi. Setiap kita scan di barcode ibu, itu ada laporan di aplikasi ibu. Langsung masuk ibu. Dan langsung masuk ke rekening ibu di aplikasi itu. Jadi masuknya di rekeningnya kita ubah harus 0. Jadi masuknya setelah siang baru masuk secara global. Jadi ibu bisa ngecek semua transaksi ibu di situ. Di BNI Merchant namanya aplikasi kami. Oh, jadi posisinya kalau misalnya scan misalnya barcode misalnya kok meja apa Iya. oh kurang dengan saya sudah itu apa misalnya lo kok ada apa gini Iya. Pak Iya. misalnya 55.000 misalnya Iya. Iya. langsung Masuk ke aplikasi ibu. Memang belum masuk ke rekening ibu. tapi notifnya perlu kan Ya, notifnya masuk. Notifnya juga masuk. Jadi ibu bisa aktifkan aplikasi ibu itu nggak harus di HP, di laptop pun bisa. Aktif, jadi masuk di sana aplikasi ibu. Jadi ibu enak narik transaksi keuangan ibu. Enggak sampai ibu. Enggak berhari-hari setiap bayar. itu yang nilai tuh sama-sama Nah, kami juga ada standar. Seandainya uang sudah masuk di aplikasi ibu, uangnya belum masuk ke rekening ibu, ibu bisa komplain ke kami. Kami bisa penyelesaiannya juga nantinya ke kantor service kami. Ya, minta tolong kalau ibu berminat nanti diubah aja kirim ke BNI. oh iya udah ketemu lah Kita daftarkan langsung Ya, kita kasih sosialisasi nanti aplikasi. Wonder apa namanya? Di Wonder ada aplikasi Wonder itu mobile banking Pak. Terus udah terjawab ya Bu ya untuk QRIS masuk atau enggak uangnya itu ya. Aplikasi BNI Merchant kalau di kami namanya Bu. Terus kalau untuk biaya, sebenarnya pembeli itu udah paham Ibu, udah paham masalah QRIS, masalah biaya. Itu udah ketentuan dari BI-nya. Biaya yang 0,3 itu dari 500.000 ke atas itu wajib 0,3. Tapi kalau transaksi ibu udah lebih lagi ratusan juta satu bulan, itu berubah ke kecil ibu, berubah kecil, berubah kecil itu dari ketentuannya. Tapi kami ada program, ibu jangan cemas. Program MDR-nya itu 0 per 3 bulan. Tapi ada syarat ketentuannya ya Bu ya. Sama-sama hitung-hitungan darinya, keuntungannya berapa ibu, penempatan dananya berapa putaran dari QRIS-nya. Kalau kami ada program MBR-nya 0,%. Yang biaya itu memang nggak bisa kita untuk ininya kan, tapi kami ada programnya, hitung-hitungannya. Misalnya transaksi ibu sampai sekian ratus juta satu bulan dan penempatan dana dari transaksi ibu mengendap sekian gitu. Itu ada programnya ibu untuk biaya tersebut. Ada jalan solusinya semua. Jadi kecemasan yang ibu takutkan selama ini itu sebenarnya udah ada di produk-produk dari perbankan itu ibu. Tapi mungkin sosialisasinya yang belum bisa kami sosialisasi karena kami untuk mengumpulkan UMKM itu memang butuh effort. Pertama kami door to door ke lapangan dari dermaga, bagi-bagi daerah kami ibu menguasainya nantinya. Seandainya kami dikasih kesempatan untuk mengumpulkan di satu tempat untuk UMKM-nya, kami siap. Tapi syaratnya untuk QRIS BNI dia harus punya rekening BNI ya Bu ya. Gak bisa rekening dari bank lain. harus ada dulu rekening Ya, rekening penampungnya.
Oke, mungkin itu Bu. Ya, cukup mudah-mudahan bisa menjawab kecemasan dan dari transaksi QRIS dari perbankan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Fajar. Kita minta pula lah masukan dari Pak Irwan. Untuk Oke, UKM masuk rating. ini mau tanya aja sama orang perbankan nih, masalah apa ini? Kenapa bisa orang memanipulasi QRIS itu atau apa itu Pak Fajar? Di mana teknisnya itu masalahnya? Oke, terima kasih. Kok bisa terjadi? Iya, Pak Syarul sampai memanipulasi. Kalau izin ya Pak ya menjawab ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab. Tapi saya nggak tahu pasti juga nih kelemahannya di mana, tapi saya mencoba untuk ini. Teknologi itu kan udah beredar luas ya, udah sangat jauh sekarang. Yang memanipulasi itu paling-paling mereka menggunakan aplikasi PDF atau kanvas editing gitu Pak ya. Jadi dari misalnya tidak pernah bayar pakai QRIS, yang itu diedit lagi, diubah lagi nominalnya, nama tokonya dirubah lagi. Itu makanya saya bilang tadi ke Ibu, Bapak Ibu tadi, aktifkan BNI merchantnya aplikasinya. Kalau nggak masuk situ berarti nggak ada uang masuk. Di situ kontrolnya perbankan Ibu. Jadi walaupun orang itu ngedit uangnya nggak masuk ke rekening aplikasi Ibu, ya nggak bisa bilang nggak ada masuk. Mau 100 kali edit dia bilang nggak transfer rekeningnya nggak ada masalah. Notifnya tadi, Notifnya yang masuk ke BNI merchant Ibu tadi. walaupun nyikunnya bawa kan, dia mau notifnya kan. Ya, itu makanya walaupun Ibu nggak ada di warung atau di mana, Ibu bisa ngecek di handphone Ibu, bisa login. Iya kan? Ada masuknya. Tapi kalau belum masuk belum dibayar, jangan dikasihkan barangnya. Kurang baik kan? Kalau Pak Edward bilangnya kenapa orang bisa scan, ya teknologi itu udah banyak berjalan tinggi ya Pak ya. Saya nggak tahu, tapi pada intinya itu editing semua, itu diedit. Aplikasi edit itu banyak, kayak di PDF, di kanvas, dari ya bisa Photoshop, macam-macam lah di aplikasi sekarang, kita bisa memudahkan kita dalam pengeditan aplikasi. Oke, mungkin itu ya Pak. Makasih. Terima kasih. Ibu Samanya kok sama ini. nggak apa-apa, ceritakan tentang apa usahanya, gitu. Apa kendalanya. Baik Bu, terima kasih. Kalau masalah kendala kayaknya hampir sama ya Bu di sini, pemasaran. Karena packaging yang membuat kami tidak bisa keluar, itu saja. Nah kalau untuk aplikasi QRIS tadi, bacanya apa sih QRIS? QRIS. Ini kan saya baru 1 minggu ini dikasih oleh orang. Saya kebetulan di BRI ini Pak. Baru saya tidak mendaftar, tapi saya dikasih apa namanya? Iya. Cuma belum saya gunakan. Bukan apa ya? Karena saya hanya jualan itu ya seperti Bu Erda, keripik berapa lah harganya? Hanya 9.000, 10.000. Jadi saya maunya itu kan tes aja. Jadi adalah beberapa yang pas saya jualan. Saya sekarang kan jualan Bu setiap sore itu sampai jam 10 malam kan di dermaga. Nah ada yang kalau untuk notif kata Pak Fajar tadi memang masuk notifnya, nanti dikasih tahu dia akan bunyi, itu tergantung kita lagi aktifkan apa tidak notif. Nah, dia masuk, nggak usah takut Bu Enda. Dia masuk. Cuman ada bulan lalu saya tidak mau pakai itu, saya maunya cash saja. BRI, walaupun ini QRIS-nya punya BRI, mungkin Pak Fajar kan tahu. Kalau 1 bulan itu Pak kita tidak transaksi di QRIS tersebut, apa kita kena ya? Ya kena cas atau gimana? Karena kemarin ada yang iya, ketentuannya seperti apa? ketentuannya seperti apa? Itu saja. Yang berikutnya Bu, kalau masalah apa ya UMKM di Mentawai ini
peluangnya sangat luar biasa di sini. Di sini UMKM bukan hanya keripik, bisa juga kuliner yang lain. Seperti mungkin kita bikin masakan kayak Bu Armita sebelum jadi ini dia penjual rumah makan ini Bu. Jadi di sini yang belum ada itu rumah makan seafood. Rumah makan seafood, restonya kan. Ada niat tapi ya itu tadi modalnya sangat besar. Nah mau minjam ada ketakutan. Itu aja. Belum jalan, Iya. itu orang sudah Jadi kami memang UMKM di sini Bu kebanyakan memang pribadi, masih pribadi. Walaupun mungkin ada beberapa yang sudah minjam, tapi kebanyakan itu pribadi karena ketakutan itu tadi. Nanti takutnya nggak terbayar bulan per bulan. nanti ada masalah di pertengahan itu. Iya, kadang-kadang kan tidak sampai akhir kami ya. Aku di Mentawai ini kadang kan cuacanya kadang naik turun dia. Kayak itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu atas masukannya. Lalu Pak Kadang menjawab. Yang ini ya, yang nggak dipakai itu ya. Saya tahu saya itu nggak ada masalah. Kalau aku pakai nggak ada, kami di BNI nggak ada biaya potongan karena QRIS itu QR itu kan cuma alat pembayaran aja. Nanti nggak ada kena apa-apa ya? Yang potongannya itu kan biaya bulanan rekening ibu kan. Iya. Bukan transaksi, ya per transaksi. Gitu ya. Dia kemudian apa-apa kan Pak? Oh enggak, tahu saya nggak ada masalah itu. Paling-paling itu nanti apa namanya di kami dianggap tidak Tidak ada transaksi produktif, yang gitu ya, masuk ke data kami paling-paling nanti kami follow lagi ibu tolong digunakan lagi ya kirisnya kami datangnya ibu lagi. Oke, makasih. Oke. Banyak sekali tadi ya keluhan tentang penggunaan fintech. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ini memang diskusi yang baik ya. Jadi memang masing-masing dari segala sisi kelihatannya bagus. Jadi selain tadi dari sisi pembayaran, kita ini kan berawal juga dari pelaku UMKM ini bagaimana pemasaran yang disampaikan tadi Bu. Jadi ingin nggak hanya produk ini beredar atau dijual secara lokal aja, tapi sampai keluarnya yang bersifat e-commerce ya. E-commerce, jadi produk-produk kita ini bisa sampai itu. Tentu juga ada semacam apa namanya SOP ya untuk standar membuat bagaimana produk ini bisa sesuai dengan selera pasar di luar. Terus juga bagaimana packagingnya tadi itu sesuai dengan standar supaya nanti barang-barang ini tetap tampil menarik, nggak mudah rusak dan tahan lama gitu juga untuk di luar. Dan barang-barang kita dari Mentawai ini khususnya ini ya semua barang-barang kenapa sama juga. Kenapa pengen kita jual keluar, orang luar pengen jual beli kemari gitu kan, ini terhubung dari pasar. Nah pasar yang e-commerce itu yang secara online itu yang dihubungkan karena ada penjual ada pembeli. Lalu di sini ada keunikan tersendiri gitu. Apa yang menjadi khas di sini yang bisa dipasarkan di luar, orang lihat pun juga Mentawai ada produk dari Mentawai ini yang bagus, yang unik, yang nggak dapat di tempat lain. Yang kedua juga produk-produk ini memang dibutuhkan gitu kan bagi mereka gitu. Nah itulah yang menjadi apa? Jadi udah menjadi standar ya juga ketika kita misalnya tadi apa namanya memasarkan itu tadi dibilang sama Bu Mita itu kalau kepada pemerintah dimasukkan secara e-kakao. Nah tapi kalau untuk kita yang secara luas seperti masuk di Shopee, Tokopedia atau segala macam kan yang secara toko di situ kan bisa gitu. Itu biasanya sudah dicantumkan produk-produk yang kita tampilkan itu termasuk biaya-biayanya, termasuk pajaknya juga. Termasuk nanti orang belanja mereka udah paham sendiri ketika mereka ingin belanja ongkirnya sekian loh, ongkos transportasinya sekian. Jika mereka berminat mereka akan beli gitu. Tapi pertama lagi juga tadi kan bagaimana pemasarannya supaya ini diminatin gitu, lihat mau itu. Jadi ketika orang
belanja pun juga nggak jadi kapok gitu, udah beli jauh-jauh ongkosnya tinggi, barangnya nggak sesuai dengan kualitas. dengan ekspektasi. Nah, sesuai ekspektasi itu nanti ada itu. Nah, bagaimana seperti itu gitu. Nah, itu yang hubungin juga kita kan. Nah, juga secara pembayaran juga nanti sana dengan tadi di Shopee, pakai Shopee Pay langsung aman, uang masuk ke ditransfer ke rekening kita kalau udah selesai kan. Nah, itu menjadi apanya gitu. Jadi bagaimana memasar kita kan, produk-produk kita ditampilkan supaya menarik minat pembeli gitu. Bisa kita lakukan gitu seluruh Indonesia sampai ke luar negeri gitu. Bahkan sebenarnya kita juga beberapa kali melakukan inkubator bisnis gitu ya di Bapeda gitu kan, sampai mengundang teman-teman dari luar negeri gitu. Jadi bagaimana produk-produk dari Indonesia itu dijual di luar negeri diminatin, tapi tentu harus punya standarnya supaya apa yang diminati pasar di sana gitu. Bagaimana kemasannya, bagaimana produknya. Ya kan, masalah harga itu udah masalah mengikutin gitu nanti. Ini lah ke pasarnya gitu. Ada harga, ada kualitas, ada harga gitu kan. Semuanya udah itu, makanya kita juga melakukan pelatihan di sini kepada bisnis. Pemerintah juga sering juga melakukan pelatihan. Bagaimana kita supaya produk-produk dari Mentawai ini bisa bersaing gitu. Termasuk tadi branding itu. Mohon maaf juga ya, kadang-kadang produk di kita apalagi yang berupa makanan, ya kan. Karena produk Mentawai masih banyak dilakukan di khususnya di Sumatera Barat, Padang gitu ya. Ya stigmanya itu. Nah, bagaimana kita membongkarnya itu? Maka tadi ada izin edarnya, ada BPOM-nya, ada halalnya gitu. Betul. Itu aja masih meragukan juga, ada masih apa ya kan? Nah, itulah yang menjadi bagi kita sebagaimana UMKM itu bagaimana supaya menjadi naik kelas tadi itu nggak sekadar industri rumah tangga, tapi menjadi industri yang menjadi kelasnya lebih tinggi lagi, bahkan sampai ke luar negeri. Kami undang juga mereka sampai ke luar negeri banyak, dia dari Singapura, dari Amerika gitu kan. Ini loh bentuknya gitu, tapi mau nggak ikutin standar kami gitu, supaya ini barang nggak apa-apa harganya kita naikkan, iya kan? Nah, bagaimana bisnis bisa dijalankan, yang penting produk kita ini laku. Nah, bagaimana juga kita nanti misalnya di Padang tadi itu ada istilahnya bapak angkatnya lah gitu ya untuk menampung produk-produk kita, atau kita bisa secara langsung dari sini juga. Silakan, itulah yang akan kita lakukan itu. Jadi kita ini dari kami lah istilahnya dari pemerintah daerah itu udah memberikan banyak program-program pelatihan juga itu didukung gitu. Nah, bagaimana nanti perusahaan ini ya istilahnya di zaman sekarang ini yang makin susah, daya beli masyarakat makin menurun, bagaimana produk ini tetap laku, masih ada yang pembeli. Nah, itu kita itu apalagi produk-produk yang unik seperti dari Bu kita ini, batik ini kan punya sendiri gitu, nggak ada yang di tempat lain. Bali berbeda lagi unikannya kita gitu. Nah itu dia seperti itu tadi. Nah, tinggal nanti pembayaran itu yang sampaikan bisa dari QRIS atau segala macam ya, harus berhati-hati aja lah gitu. Bagaimana pembayaran ini jangan sampai kebobolan seperti yang disampaikan Ibu tadi di Dr. Weni itu, karena nggak diapain ya, nggak dicek sama mereka gitu. Jadi sehingga ya kejadian seperti itu. Nah, mungkin itu ya dari sedikit saran dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teknologi lagi itu Pak, terutama teknologi keuangan kan. Betul. Baik Bapak Ibu, ini kita juga mau ngasih apa ya? Mohon maaf Ibu, waktu kami datang pertama kami membawa keripik itu, ya kita beli, kemudian kita tawarkan pada teman-teman. Kesan pertama yang dilihat, ini mohon maaf ini kecil, salahnya mengatakan. Iya, ini tidak, ya kan kita yang untuk kemajuan. Ya, kesan pertama dari teman-teman kami, dari segi apa Bu, nampak kurang bagus. Warnanya ada tidak putih, ada agak kehitam-hitaman. Saya kan juga sempat pakai Bu, warnanya. Jadi jangan orang membeli, orang pandangan pertama adalah iya. Pertama kami memberikan yang Jadi dari segi rasa oke kata teman-teman. Kemudian dari segi ketebalan yang tadi, memang saya lihat Bu memang kurang menarik Bu ya.
lambang ibu kuning, Kecil. terus apa kecil, nampak apa? Tidak mencolok. Tidak apa ya, tidak menarik lagi. Iya, iya, betul. Ya, Bukan packagingnya yang apanya, Ya, stikernya itu. stiker, stiker. Ya, Ya, oke. Ya, dia harusnya yang gimana? Packaging. Ya, kan packagingnya Iya, ada iya. packagingnya juga, ya kan? Apa namanya itu mungkin masih sangat sederhana. Saya bilang ini harganya cuma 15 Segini, iya. Ya. Iya. Terus ada yang mengatakan bagaimana nih produk Bentawi bisa ke Padang? Produk Bentawi itu di Padang juga ada bikin keripik. Bukit Tinggi ada, Payakumbuh ada, persaingan ketat. Sekarang bagaimana ciri khas yang ada di Mentawai hasil keripik talas tadi? Gitu. Ada kalau kita menawarkan ini apa? Jauh, Bu. Jauh. Nah, mungkin saran saya ya. Ini mudah-mudahan Ibu, kami dengan Bu Rika udah bilang, Bu Rika, kita kan udah tahu nih keadaan UKM. Kita coba lagi buat proposal ke pemerintah, namanya pengabdian kepada masyarakat. Ya, mudah-mudahan nanti kalau didanai lagi, itu mungkin kita bisa kasihkan solusinya, mungkin packagingnya seperti apa, pendapatannya itu seperti apa, gitu. Terus ya Bu, pemasaran, ya, pemasaran sepertinya lokal aja baru ya, untuk keluar belum. Mungkin perlu namanya pemasaran secara digital, ya kan? Digital Ibu, saran saya ini, Ibu bikin konten Bu. Jadi bukan apa, bukan hanya ke Shopee apa, Ibu buat konten, Ibu masukkan ke IG, TikTok, apa itu saya juga bilang, ini siapa yang bikin konten? Ibu pelaku UMKM itu, Ibu carilah siapa yang buat. Oke, apa konten yang Ibu berikan? Yang pertama dulu proses produksi Bu. Oh gini loh Ibu, hi guys, gitu. Anak muda Pak. Ini Ibu tampilkan. Jadi konten kreator. Iya, nggak apa-apa. Ibu tampilkan, oh ini loh proses produksi, ini talas, kalau dibuka, jadi orang akan tertarik. Itu satu dari segi proses produksinya. Kemudian nanti buat lagi konten kedua, oh cara Ibu memasaknya. Karena kami lihat alat yang Ibu gunakan masih sederhana ya Bu. Apa irisnya itu masih sederhana karena kita udah langsung gitu ya. Terus apa? Walinya juga masih kecil, jadi seolah-olah ya, ini memang industri rumah tangga betul ini ya kan. Nah, jadi saran kita kayak gitu. Ini saya lihat kemarin ada yang muda-muda nih ya Bu, anggota Ibu, buatlah kayak gitu. Jadi janganlah apa ya, mungkin bermimpi ke Shopee dah. Dari yang nyata aja, bikin konten tadi, lihat kan ini proses produksi, ini mungkin dari ladang keladi itu Ibu buat dulu. Ini loh hasil Mentawai, banyak keladi. Terus Ibu kira-kira itu. Mudah-mudahan bisa memberikan apa? Motivasi ya. Dan nanti kan kalau saya lihat IG-nya saya like. Bagaimana? Ya, kira-kira itu masih ada loh Pak Iqbal, mungkin ada untuk naik kelasnya tadi UMKM. Kalau Bapak ini dia mencari beritanya. Cari beritanya untuk dimasukkan. Oke, kira-kira ada lagi ya, bebas kita. Ada satu lagi. Kita diskusi sebenarnya. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Tadi itu saran emas itu, Bu. Jadi UMKM tidak akan pernah maju jika tidak pernah menerima saran kritikan dari konsumen. Dan itu juga menjadi motivasi kami juga untuk memperdayakan sebenarnya hal untuk pembinaan yang intensif itu dari dispatcher walaupun memang secara personal kita yang tentu yang mungkin yang kreatif bisa saja dengan membuat sendiri kemudian, tapi karena kan program kita ini
kurang apa namanya? Ini ada Pak Gubernur. Ya, kurang inisiatif untuk bagaimana mencari kredit sendiri, sehingga artinya pemerintah bukan tidak memberi pelatihan dalam konteks itu, tapi ya dengan kondisi keuangan daerah yang sangat sulit sekali, sangat sulit. Jadi memang dituntut kreativitas UMKM bagaimana mempromosikan produknya dengan memanfaatkan situasi digital saat ini. Memang terkait dengan promosi ini, UMKM dituntut untuk itu. Kalau tidak, akan tergiring dan tergila bersama. Memang apa yang disampaikan oleh Mas Munir terkait dengan stigma. Jangankan, saya ada satu pengalaman waktu kita bawa pameran produk komoditi kita. Memang pada saat itu 2-5 tahun yang lalu untuk akses halal kita begitu sulit sekali. Jadi jangan kita punya anggaran untuk membawa tim ke sini belajar, tim halal sulit dan mengetahui, sehingga halal kita itu belum ada. Maka apa yang kita lakukan? Kita buat ini komoditi saku, keripik saku. Kita buat nama kita, memang orang dari Pariaman, memang itu pesisir, dari pesisir, si dari mana? Dari pesisir. Amanyo, amal si. Jadi ada pendamping kita, UMKM kita juga, tapi mamanya yang buat keripik sagu itu cara supaya keripik awako walaupun tidak halal, tapi bisa diekspos gitu. Kalau bilang keripik upiak, iya bu, keripik sagu upiak. Bilang embel-embel Bentawainya kan? Memang amak dari posisi ya. Cuma tinggal di tangan. Jadi bahas supaya keripik itu kandang. Stigma tadi. Jadi memang dia tidak berhalal, jangan halal, biar jadi. Tapi dia upiak. Tapi karena adanya keripik Upiak. lain dibanding orang tuh. Jadi artinya bahwa ketika dia membalik, oh ini udah maju. Stigma tadi. Jadi, tapi kalau sekarang kan kita sudah bisa akses, bisa kita fasilitasi halal. Sekarang sudah hampir 90-an dari UMKM kita yang sudah memiliki halal. Memang ada kesulitan bu untuk halal ini. Kalau untuk yang kita yang muslim tidak begitu banyak kendala. Namun di teman-teman kita UMKM yang non muslim, karena mereka rata-rata produksi sama dengan di rumah ya. Jadi kesusahannya harus terpisah dengan semuanya, baik sarana apanya, wadahnya maupun tempat semuanya harus terpisah. Nah, ini yang sulit mereka wujudkan bu. Kalau bisa buatkan tempat khusus untuk ini, pisahkan ini, agak sulit mereka. Jadi agak terkendala karena tidak bisa berbohong-bohong bu. Ketika tim verifikasi lapangan datang, ya harus videonya harus diambil, cara proses harus diambil. Jadi disitulah kendala kita untuk yang non-muslim. Padahal target kita, bagaimana yang teman-teman UMKM kita non-muslim ini, justru itu target jadi untuk dihalalkan. Tapi kita sendiri agak sulit mewujudkan itu, sehingga yang akhirnya yang UMKM kita yang muslim yang alhamdulillah hampir ya 90% yang muslim. Itulah dia bu. Sekaligus juga kami dari dinas bu. Mudah-mudahan dengan PCD ini ke depan baik
UMKM kita memanfaatkan teknologi keuangan dalam pengembangan usahanya sehingga terjadi sustainability usahanya ke depan. Demikian Bu, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, sepertinya diskusi kita menarik ya Pak. Jadi kalau ada kata yang apa, mohon maaf ya Bapak dan Ibu nih. Ya, kita menyampaikan aspirasi ya, karena mungkin satu tapi saya datang ke sini, saya beli produk-produk di sini. Waktu ikan asin di Menanam itu saya beli, saya pasar saya teman-teman di kampus saya cobakan masak. Kalau itu dipuji Bu, enak. Apa kata teman-teman? Ini Bu, belum kami makan, dari lihat tampilan luarnya sudah tertarik. Bundarnya tuh banyak. Iya, memang sih ada Iya, udah apa? Iya. Jadi itu belum dimakan, belum dicoba loh Pak. Nah, makanya tadi tampilan pertama itu memang utama gitu. Dan alhamdulillah, ya saya bilang harga tadi kualitas menentukan harga. Ya, nggak masalah katanya, ya kan? Harga yang biasa 100 sama Pak Rudi itu 160, yang biasa mungkin 100, artinya udah 100%, 50% pula kan. Tapi bagi konsumen tidak masalah. Ya. Walaupun bangga kita Bu. Iya. Kita sering beli. Iya. Ini yang kedua, pesan teman-teman jangan lupa Bu oleh-oleh mentah. Ikan Menanam. Iya. Yang creepy Ibu, kan saya juga cuma itulah saran tadi warga. Saya bilang kata Ibu yang punya usaha itu karena apa? Talas itu kalau diiris seperti itu katanya. Tapi mungkin ada pula teknologinya. Dia memang ada talasnya itu Yang bergetah seperti bergetah. ada dia irisan setelah kita iris, ada dia goresan. Nah, memang ada. Oh, iya. Berarti serat-serat jenis talas. Ya, mungkin itu nanti kita perlu pula ahli teknologi pangan. Udah itu kalau itu tuh udah pernah kami coba Bu. Memang nggak bisa hilang ya? Bukan, dia hilang Bu. Iya. Untuk menghilangkan getahnya itu kan ada semacam bukan ada Bali aku kalau catatan aku mau pernah buat gitu tuh Bu. Kiranya ketika kita campurkan ke minyak kan direndam dulu, dia kasih itu tuh Bu 1 sendok. Setelah kami rendam itu berulang-ulang kali, ketika kami goreng hasilnya itu kayak bantat Bu, hasilnya tuh bantat. Melenyot. Jadi ketika kami buat seperti itu waktu itu kami dapat air, masalah air lagi nanti. Dapat juga ilmu kan. Berarti kan lagi teliti sama orang tuh. IC Kamila selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam memandu acara ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Mari saya bacakan pantun sedikit. Boleh. Kita bilang cakep ya. Panakia pisau sirawi, ambiak galah batang lintapuan, silodang jadikan hiru, nan sati tiap jadikan lawi, nan sakapa jadikan bunuang, alam takambang jadi guru. Cakep. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada